Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Maula selaku dosen mata kuliah Agama dan Terorisme, dan tidak lupa pula yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya Lailatul Mukaromah akan mempresentasikan materi yang berjudul Terorisme Agama di Indonesia sejak penjajahan Belanda hingga Reformasi. Langsung saja ke pembahasan, yaitu Belanda telah menggolongkan beberapa peristiwa yang dilakukan kelompok pribumi sebagai aksi terorisme. Misalnya saja kasus pemberontakan komunisme pada tahun 1927 sampai 1928. Perlawanan pada Perang Kemerdekaan 1945, dalam perlawanan pada masa revolusi ketika Belanda bersama sekutu kembali untuk mengembalikan kedudukan mereka sebagai pemerintah kolonial di Indonesia. Dalam sudut pandang kolonial, teroris tentu saja orang-orang pribumi yang berseberangan dengannya, dan sebaliknya, dalam sudut pandang masyarakat, orang-orang yang diklarifikasikan teroris oleh pemerintah kolonial adalah pahlawan di mata mereka. Dalam pembahasan ini, menggunakan sudut pandang pemerintah kolonial karena media massa berupa koran pada masa kolonial Belanda. Satu hal yang cukup menarik dalam perkembangan media massa pada zaman kolonial dalam menyikapi persoalan terorisme adalah bahwa media massa kemudian muncul untuk meminimalisir dampak dari terorisme dan perang. Sepanjang perjalanan praktek kolonialisme di Indonesia, telah terjadi banyak sekali peperangan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat pribumi, kelompok ekstremis maupun pemberontak. Uniknya, berita-berita mengenai aksi terorisme yang terjadi benar-benar disaring oleh pemerintah kolonial untuk dikabarkan pada media massa. Dampak buruk dari perang dan kerusuhan yang terjadi tidak diberitakan dengan gamblang, namun hanya tersirat saja. Jumlah korban bahkan tidak disebutkan sama sekali. Hal ini bertujuan untuk meredam efek dari perang dan kerusuhan yang terjadi tersebut, sehingga masyarakat Eropa dan pribumi yang berada di luar wilayah terjadinya perang dan kerusuhan tidak terlalu merasa efek dari perang tersebut. Pemberitaan yang beredar di dua surat kabar tersebut hanya sebatas itu saja. Padahal menurut laporan Nevis, lembaga intelijen Belanda saat itu, terjadi aksi teror yang mengerikan di beberapa wilayah hunian Tionghoa tersebut. Kelompok tersebut menjarah semua barang yang mereka miliki secara paksa dan dengan kekerasan. Perempuan bahkan diculik untuk diperkosa dan kemudian dibunuh. Di wilayah Jambi tidak jauh berbeda. Setelah orang Eropa selesai dievakuasi ke Padang dan Palembang pada tahun 1946, terjadi teror mengerikan terhadap sisa orang Indo-Eropa, orang Tionghoa, India, dan masyarakat pribumi. Pemukiman masyarakat yang berada di satu wilayah dengan orang Eropa dan merupakan distrik bisnis di Jambi kemudian dibakar oleh kelompok pejuang revolusi yang pada saat itu terdiri dari orang komunis dan tentara berseragam. Lebih dari 2/3 wilayah sentra bisnis tersebut hangus dibakar. Hunian orang Eropa, Tionghoa, India, dan masyarakat lokal hancur total. Sekitar 7.000 orang Tionghoa, 500 orang India, dan puluhan masyarakat lokal kehilangan tempat tinggal. Perkembangan media massa dari masa kolonial Belanda sampai sekarang cukup signifikan dan bervariasi. Pada awal kolonial Belanda, media massa berkembang dan pertama kali muncul di Indonesia yaitu media cetak. Dalam pemberitaan mengenai terorisme dan perang, pemerintahan kolonial lebih selektif dan tertutup. Tidak semua hal mereka beritakan dengan gamblang. Hal ini bertujuan agar situasi tetap kondusif, sehingga efek aksi terorisme dan perang yang terjadi saat itu dapat diminimalisir. Perkembangan media cetak yang seperti itu bertahan sangat lama sampai masa kemerdekaan. Perkembangan yang terlihat hanya dari segi isi dari surat kabar, yaitu awal munculnya sebagai sarana komunikasi dalam perdagangan, hingga berkembang menjadi saran sosial politik bagi pemerintahan. Kemudian pada masa Orde Baru, media sempat mengalami kebuntuan atau perkembangan sedikit tidak terlihat karena pada masa Orde Baru adalah masa kelam bagi media massa. Karena masa Orde Baru adalah masa pembrendelan garis keras terhadap media massa.
Masa kejayaan media massa atau media massa yang berkembang secara signifikan yaitu pada masa reformasi hingga saat sekarang. Perkembangan media massa pada saat ini terlihat dari media cetak, media elektronik, hingga media online. Hanya saja dalam kasus pemberitaan terorisme dan konflik, media massa hari ini sangat terbuka dalam memberitakannya. Masyarakat bahkan bisa mengikuti kronologi pemberitaan seputar terorisme dan konflik yang terjadi. Media massa yang sudah ada sejak orang Eropa masuk Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Media cetak pertama yang diterbitkan oleh orang Eropa, Bataviaser Novels, hanya memuat informasi-informasi mengenai pemerintahan, VOC, perdagangan, hiburan, iklan lelang, dan sejarah koloni Belanda di India. Juga tentang penyebaran agama Katolik dan Protestan, serta perkembangan gereja di India. Pada perkembangan selanjutnya, mulai bermunculan berbagai media massa seperti koran dan majalah yang tidak hanya milik orang Belanda saja, tetapi juga dibuat oleh kalangan rakyat pribumi, seperti Medan Prijaji, Otesan Hindia, dan banyak lagi lainnya. Media terus berkembang hingga hari ini. Tidak ada yang berubah dalam tujuan media dari dulu hingga kini, yaitu untuk menyampaikan informasi. Namun, metode penyampaian dan isi berita tampaknya jauh berbeda. Salah satunya dalam penyampaian berita mengenai perang dan terorisme. Di masa Belanda, berita mengenai perang dan terorisme tidak diberitakan dengan gamblang. Sementara itu, hari ini media massa seolah-olah terbagi menjadi dua fungsi, sebagai pelindung para pejabat pemerintahan dan sebagai penyebar propaganda. Dalam pemberitaan mengenai terorisme, media hari ini bahkan sangat terbuka dalam memberitakannya. Penangkapan anggota terorisme yang di dalamnya memuat aksi tembak-menembak juga disiarkan secara langsung. Telah terjadi pergeseran pola penyampaian media dari era penjajahan Belanda hingga era reformasi, terutama dalam isu sensitif seperti terorisme. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.